Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalma Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Oke dulu bediler, kali ini kita akan mereview sebuah senapan angin kembali. Nah di sini untuk senapannya yaitu merek dari Cobra, untuk tipenya yaitu Cobra Pistol F11 Speed Air. Nah jadi untuk senapannya sudah ada di dalam tas ini. Nah kenapa di dalam tas ini? Karena untuk senapan ini tidak ada bonus kopernya seperti contoh pistol yang P60 atau F7. Nah khusus untuk F11 ini dia akan mendapatkan bonus ada tas taktikal seperti ini ya. Ini cakep banget, bisa kalian pakai buat masukin senapannya ke dalam, atau kalau nggak gitu bisa kalian isi buat apa aja gitu ya. Pokoknya dia modelnya taktikal seperti ini. Di bagian belakang seperti ini, ransel pastinya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Coba kita buka untuk isinya. Kita akan lihat untuk senapannya. Oke. Nah, jadi tadi ya untuk si senapan pistol F11 Speed Air. Nah, dia modelnya LDT dulu bediler seperti ini. Dan di bagian belakangnya juga bisa dipasangkan popor extended. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ketika kita pasangkan popor extended, dan kita bisa lepas juga untuk popor extendednya. Oke, nah jadi seperti ini ya dulu bediler untuk senapan dari F11 Speed Air model pistol dari merek Cobra. Nah, kita akan review untuk senapan ini. Gimana spesifikasinya kita akan bahas satu persatu di video ini. Nah, selain untuk bonus tas, di sini kalian juga akan mendapatkan bonus tambahan lagi. Yang pertama yaitu ada kaos. Nah, ini kaos t-shirt seperti ini. Lalu ada juga topi. Dan kalian akan mendapatkan magazin dengan total ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan dapat 2 buah, jadi totalnya bisa kalian masukkan 28 mimis sekaligus. Lalu ada juga untuk data teknis, spesifikasi nanti kita akan bacakan satu persatu dari kertas ini. Nah, ini untuk ilustrasi dari kertas data teknisnya, coba kita buka. Nah, di sini ada bagian-bagiannya untuk part-part dari senapan ini. Dan di bagian belakangnya kosong. Oke, tapi sebelum itu kita akan coba beresin semuanya. Oke, untuk mejanya udah kita beresin, dan seperti ini untuk tampilan dari senapan PCP pistol F11 Speed Air. Untuk tampilan sebelah kirinya seperti ini, dan tampilan sebelah kanannya seperti ini. Nah, untuk senapan ini dia modelnya LDT ya, atau laras dalam tabung. Jadi untuk larasnya itu dia masuk ke dalam tabungnya seperti itu. Dan untuk kokangnya dia ada di samping kanan. Jadi berbeda sama yang model F7, untuk kokangnya dia ada di bagian atas. Nah, ini kita kasih perbandingan untuk senapan F7 dan juga F11. Nah, dari dimensi panjangnya dia lebih panjang untuk F11 dibandingkan dengan F7. Jadi contohnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Untuk tampilan sebelah kanan dan untuk tampilan sebelah kiri seperti ini. Oke, bisa kelihatan ya untuk bedanya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang F11. Kita akan coba bacakan satu persatu dari data teknis yang diberikan ya. Jadi kita akan bacakan dari sini satu persatu. Oke, yang pertama untuk laras kaliber 4,5 pastinya dengan OD 14 dan panjang 30 mm, 300 mm atau 30 cm. Oke, jadi untuk laras dari senapan ini menggunakan OD 14 ya, jadi di bagian dalamnya
tabung OD14, lalu untuk panjangnya yaitu 30 cm. Nah, untuk 30 cm itu dimulai dari sini. Dari sini ya. Sampai ke bagian kurang lebih sekitar di sini. Ya, bener ya, 30 cm. Sini ya. 30 cm untuk panjang larasnya. Dan untuk tabungnya menggunakan bahan dari Dural dengan OD32, dan untuk safety-nya bisa kalian isi di angka 2700 PSI. Nah, jadi untuk bahannya dan untuk tabungnya terbuat dari bahan Dural dengan OD32 dan bisa diisi sampai 2700 PSI. Nah, jadi di dalam rasnya ini OD-nya 32, bahan dari Dural. Dan kalian bisa ngecek anginnya yang ada di manometer yang ada di samping kiri ya. Jadi di sini untuk manometernya pastikan kalian isi sesuai dengan kapasitas yang disarankan, yaitu 2700 PSI. Di sini juga ada tulisan di bagian chambernya. Max fill pressure di 2700 PSI. Kaliber 4,5. Dan untuk kuplernya dia ada di bagian bawah, jadi kalian tinggal colok aja untuk selangnya di bagian bawah di sini. Nah, untuk kupler ini tidak bisa dilepas ya, jadi beda kayak yang punya F7. Setelah diisi nanti bisa kalian lepas biar tampilannya lebih simple gitu ya, karena dia untuk pengisian anginnya ada di bagian depan tabung. Jadi kalau misalnya ada kupler yang nongol, itu tampilan dari F7 itu agak mengganggu. Nah, tapi kalau yang F11 dia ada di bagian bawah di sini, jadi untuk tampilan secara keseluruhan tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, jadi bisa kalian lihat seperti ini untuk kuplernya di bagian bawah dari serapan, atau lebih tepatnya di depan trigger picunya. Lalu lanjut untuk selanjutnya, di sini teknologi LDT. Teknologi LDT sistem atau laras dalam tabung. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk senapan ini menggunakan model LDT atau laras dalam tabung ya. Nah, kalian pasti udah paham maksud dari LDT, laras dalam tabung. Jadi simpelnya ya, larasnya itu masuk ke dalam tabungnya. Jadi contoh ya, seperti ini larasnya, tabungnya ada di bagian luar, jadi seperti itu. Nah, langsung lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu dilengkapi RAS atau Rail Adjustment System. Nah, maksud RAS itu yaitu yang ada di bagian luarnya, atau kita simpelnya ngomongnya yaitu covernya. Nah, itu RAS, Rail Adjustable System. Jadi bagian luarnya di sini ada RAS-nya atau cover dari pipa atau tabung dari PCP F11 ini. Dari kalian bisa pasangkan untuk berbagai macam aksesoris. Misalnya teleskop ya, ini untuk railnya menggunakan OD atau rail model 22 atau rail Picatinny. Jadi untuk pemasangan mounting menggunakan rail 22 untuk pasang teleskop, senter, laser, dan lain sebagainya. Di bagian bawahnya kalian bisa pasangkan bipod, contohnya ya. Nah, nanti akan kita contohkan, kita akan pasang aksesoris untuk di bagian atasnya. Jadi tampilannya seperti apa. Jadi pastikan tonton terus sampai akhir. Oke, lanjut untuk yang selanjutnya. Di sini jumlah tembakan 25 kali dengan kecepatan peluru 650 fps, efektif di 30 meter. Nah, untuk jumlah tembakan 25 kali ini kita belum pernah ngetes ya. Nanti mungkin akan kita coba untuk bikinkan videonya yang terpisah untuk tes jumlah tembakan dari senapan PCP pistol F11 ini. Ya, apakah benar bisa sampai 25 kali atau malah bisa lebih banyak ya. Tapi untuk anginnya di sini tidak dijelaskan. Untuk pengetesan 25 kali itu startnya dari angin berapa. Mungkin kita asumsikan dari 2700 PSI ya. Jadi 25 kali tembakan. Untuk FPS-nya yaitu 650 FPS dan efektif di 30 meter. Ini juga belum pernah kita tes untuk powernya. Nanti akan kita masukkan di segmen short kita terbaru,
ranking PCP terkuat. Jadi pastikan kalian jangan ketinggalan untuk video terbaru dari kami, subscribe biar nggak ketinggalan video short dari ranking PCP terkuat. Nanti akan kita masukkan untuk senapan F11 ini kira-kira bisa masuk ke urutan ke berapa. Lanjut untuk selanjutnya di sini pengisian angin mini coupler. Nah itu ya, kalian bisa baca, dan untuk couplernya udah pasti yang ada di bagian bawah tadi. Lalu lanjut untuk manometer di sisi kiri. Nah, untuk manometernya di sini ya. Lanjut untuk box chamber monolight. Picatinny rail 20 mm. Nah, itu ya. Jadi tadi udah untuk railnya, atau railnya mungkin maksudnya 22 ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya tuas kokang side lever kanan dengan cancel kokang di kiri. Oke, jadi untuk senapan ini untuk kokangnya ada di kanan, jadi kokang seperti biasa di senapan pada umumnya. Jadi berbeda sama F7 yang kokangnya ada di bagian atas, jadi upper lever. Kalau F11 ini lebih normal ya, karena untuk kokangnya dia seperti senapan PCP pada umumnya, di bagian kanan side lever, dan juga di bagian kirinya ada tuas untuk cancel kokang. Nah, jadi untuk cancel kokang kalau misalnya kita nggak jadi nembak, tapi untuk senapannya masih dalam keadaan aktif, kita bisa kokang atau cancel dari sisi sebelah kiri. Contohnya seperti ini, kita asumsikan kita lagi ngokang ya, kita isikan peluru. Nah, ini kan sudah aktif ya, karena untuk kokangnya ada di bagian belakang, tapi kita nggak jadi nembak, kita tahan aja, kita nggak usah kita tarik untuk kirinya. Lalu untuk picunya kita pencet. Nah, kembali sudah 0 kembali. Jadi seperti itu untuk cara cancel kokang. Lalu untuk selanjutnya di sini berat 1,3 kg tanpa popor. Coba kita akan timbang untuk beratnya. Oke, 1,3. Oke, jadi untuk beratnya lebih berat ya, 1,4. Coba kita ulang lagi. 0 ya. 1,4 ya. Jadi kelebihan 100, tapi masih oke lah ya, nggak terlalu yang signifikan. Jadi di kertasnya 1,3 tanpa popor ya, dalam kurung tanpa popor. Ini sesuai dengan ini tanpa popor 1,4, tapi kenyataannya. Lalu yang selanjutnya di sini untuk panjangnya 46 cm tanpa popor. 46 cm tanpa popor. Ya, untuk panjangnya kurang lebih di 40-an, ini 44 ya. Kurang lebih seperti itu, oke. Lalu lanjut untuk yang berat 1,7 kilo apabila dengan popornya. Kita pasang dulu. (1,7) ya, 1,8. Jadi ada kelebihan 100 gram dari aktualnya ya. Nah, jadi seperti itu untuk berat dengan popornya, yaitu 1,8, bisa kalian lihat. Ya, ini 1,8. Untuk panjangnya 66 cm apabila menggunakan popor. Ya, untuk panjang keseluruhannya apabila menggunakan popor yaitu di angka 68 cm. Popor bisa dilipat dan dilepas pasang. Oke, seperti contoh yang saya praktekkan di awal video tadi. Nah, jadi senapannya di sini ketika kita pasangkan untuk popor extendednya seperti ini contohnya ya. Jadi lebih panjang. Jadi kalian bisa pakai senapan ini ditatak ke bahu kalian untuk tembakan yang lebih stabil. Kalau misalnya kita nggak pakai extended popor berarti kita nembaknya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ada sandar bahunya, jadi kita lebih pasin lagi ke bahu kita seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Dan ini juga bisa dilipat. Untuk lipatnya ke arah kanan caranya
kita pencet tombol kuningan yang ada di bawah sini. Kita pencet dan kita arahkan ke samping kanan. Jadi contohnya seperti ini ketika sudah kita lipat. Dan untuk cara mengembalikannya, di sini kita arahkan ke bagian atas. Nah, seperti ini, lalu kita kembalikan dan jangan lupa untuk dipencet lagi untuk tombolnya. Nah, seperti itu. Untuk cara melepasnya, di sini kita tarik untuk tuasnya, tarik ke belakang, bebas kalian bisa ke arah bawah atau ke arah atas. Nah, seperti itu. Sangat simpel sekali untuk cara ngelepas dari popor extended untuk si F11 Speed Air ini. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, coba kita akan sekarang pasangkan aksesorisnya. Kita pasang extendednya, kita akan pasangkan aksesoris di bagian atas, dan kita juga akan pasangkan untuk peredam. Karena kalian nanyakan apakah peredamnya bisa dipasang, nah kita akan langsung praktekkan. Oke, jadi di sini contoh terpasang ketika sudah dipasangkan full aksesorisnya ya. Bagian depan sudah kita pasangkan peredam merek dari FX Impact seperti ini. Lalu di bagian belakangnya juga untuk popor extendednya juga sudah kita pasangkan. Nah, tadi bisa dilipat ya. Jadi untuk lipatnya itu ke arah kanan jadinya ya. Nah, seperti ini, terus balikin lagi, kita geser ke atas, kita kembalikan lagi, dan jangan lupa dipencet lagi untuk kuningannya. Dan di sini untuk contoh ketika kita pakai laser untuk dipasangkan di bagian atasnya seperti ini ya. Nah, ini cakep banget untuk tampilannya ketika sudah dipasangkan dengan aksesoris peredam dan juga laser scope, jadinya seperti ini. Oke lor, jadi itu tadi untuk review dari senapan pistol F11 Speed Air ini, dan untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp4.500.000. Untuk informasi pemesanan dulu berdealer, langsung aja untuk hubungi kita di CS Karma Sport, bisa hubungi di CS1, 2, 3 atau bisa hubungi di CS4. Caranya gimana? Langsung aja untuk klik channel Karma Sport yang ada di bagian atas, nanti ada tulisan selengkapnya, dan kalian bisa langsung klik link yang muncul di layar kalian dan langsung bisa menuju ke WA untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai senapan pistol F11 ini. Saya ulangi, untuk harganya yaitu Rp4.500.000. Kalian sudah bisa dapatkan senapan PCP yang keren seperti ini. Udah LDT ya, ini cakep banget untuk senapan F11 ini. Oke, terima kasih buat dulu berdealer yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Riza, Karma Sport BDN. Stay kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.